Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Yuda dengan NIM 2130111026. Salam Pramuka. Baik, saya akan mengerjakan UAS Pramuka. Mari kita saksikan. Pramuka itu sangat menarik bagi saya. Kenapa menarik? Karena Pramuka menciptakan generasi yang bertanggung jawab, disiplin, serta mampu membina satuan pendidikan di kepramukaan. Cara saya yaitu dengan membuat jadwal atau kegiatan sehari-hari, sehingga dalam berbagai kegiatan tersebut saya mampu menyesuaikan waktu yang saya punya untuk mempelajari ilmu pramuka dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari mata kuliah ini sesuai dengan jadwal yang telah saya buat. Selanjutnya adalah dengan cara saya berpedoman pada RPP yang telah ditetapkan, karena untuk mencapai pembelajaran tertentu kita perlu pedoman dari materi-materi yang akan diajarkan oleh guru maupun pembina. Sehingga dengan adanya RPP tadi, maka tentu saya sebagai peserta didik harus berusaha mempelajari dan mencari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan ini saya sangat menyetujuinya. Kenapa? Karena yang pertamanya yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ayatnya yang berkaitan dengan itu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui pengalaman kode terhormat pramuka. Belajar sambil melakukan sistem berkelompok, kegiatan yang menantang dan meningkat, serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem kesatuan terpisah untuk putra dan putri kiasan dasar. Yang ketiga yaitu jumlah pembina dan pelatih yang kurang memadai, yang mempunyai bukan suatu menguasai manajemen pola pembinaan, namun juga keterampilan diri pembina dalam bidang teknik kepramukaan. Karena selama ini banyak pembina yang mengikuti kursus pembina hanya sebatas gugur kewajiban. Implementasi ke peserta didiknya tidak pernah, sehingga sasaran mengikuti kursus tersebut tidak tercapai, maka berdampak pada tingkat kemajuan peserta didik di gugus depannya yang tidak berjalan dengan baik, walaupun ada pembinanya yang pernah mengikuti kursus pembina pramuka. Masih ada sekolah yang tidak mempunyai nomor gudeg. Memang selama ini menjadi kendala di lapangan. Ketika gugus depan akan berpikir lebih mendalam atau lebih aktif lagi menyelenggarakan kegiatan pramuka di pangkalannya, terkadang ada kuarter ranting atau kuarter cabang yang melakukan proses registrasi nomor gudeg, terlalu birokrasi dan bertele-tele dalam hal syarat pendirian gugus depan, sehingga banyak gudeg yang sudah pesimis dulu, maka akhirnya ada kebingungan tersendiri manakala mau mengadakan kegiatan kepramukaan, sementara nomor gudeg belum juga ada, belum resmi,
dalam menyelenggarakan kegiatan bila mana belum turun nomor gudepnya, belum adanya sumber pembiayaan yang jelas di gudep. Memang di dalam aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012, Gerakan Pramuka juga telah digariskan bahwa sumber keuangan pramuka khususnya di Kusdepan adalah bersumber dari peran serta peserta didik itu sendiri. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, masalah dalam kegiatan pramuka akan berkurang, tidak menutup kemungkinan menghasilkan segala kejenuhan dalam proses pembinaan pramuka di sekolah atau madrasah. Memilih pembina yang berkualitas dalam pendidikan pramuka maksudnya adalah jikalau seseorang membina hanya sebagai pembina yang biasa-biasa saja, mendapat suatu masalah, tentu ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahannya. Namun, jikalau pembina yang mendidik itu memilih kualitas dan kuantitas di atas rata-rata, maka masalah yang ada tersebut bukanlah suatu masalah yang berarti baginya. Melengkapi segala fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan. Masalah seringkali muncul akibat tidak adanya alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembinaan kepramukaan. Sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan dan kemahiran dalam seorang peserta didik dalam kepramukaan. Sekian. Baik, itulah video saya yang tadi. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Jadi, jadilah pribadi yang baik. Dengan belajar pramuka ini, kita tahu kerjasama. Jadi, kita tahu apa sebenarnya kerjasama tersebut. Menjadah wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti bisa.